Ini udah kelihatan? Sudah, Mas Herwan. Oke deh, makasih. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Betul. ya. Waalaikumsalam. Makasih teman-teman. Hari ini kita di copywriting class, kita akan belajar menulis slogan. Jadi slogan itu biasa disebut strapline atau tagline. Nah ini kita lihat. Nah ini. Jadi slogan ini tuh adalah definisinya ya. Slogan itu adalah slogan singkat yang bertujuan untuk merangkum bisnis, produk atau merek dengan cara yang mudah dan konsisten. Jadi apa namanya? Slogan ini walaupun cuma satu kalimat, tapi itu tuh harus bisa mengkomunikasikan sebenarnya brand kamu tuh apa sih? Sebenarnya apa namanya? Bisnisnya itu tentang apa sih? Produknya tentang apa sih? Mereknya tentang apa sih? Gitu loh. Jadi sebetulnya nggak sampai satu kalimat ya, paling maksimal 4 sampai 5 kata lah, yaitu tuh menjelaskan oh produk ini tentang apa, produk ini apa gitu. Contohnya ini, ada McD, I'm loving it. Jadi strapline atau slogan itu sering muncul di samping atau dekat logo yang bertujuan untuk memperkuat citra atau merek. Jadi gini, saat teman-teman apa namanya berpikir tentang hari ini kayaknya pagi ini seru ya sarapan kalau aku makan ayam goreng gitu ya. Nah begitu mikir ayam goreng kan mesti yang dipikiran teman-teman banyak nih dari mulai McD, KFC, Rocket Chicken, terus apa namanya Olive misalnya. Nah itu kan terus nanti setiap brand itu harus punya citra atau merek atau pembeda dibanding yang lain. Jadi saat kita ngomongin slogan ini sebenarnya apa namanya corporate communication ya. Jadi si brand ini tuh identitasnya apa sih? Nah ini jadi strapline itu muncul untuk mengkomunikasikan identitas. Ya saya ini kok agak nggak nyaman ya. Nah, oke. Jadi strapline atau slogan atau tagline tadi kayak Pertamina pasti pas gitu ya. Itu untuk mengkomunikasikan identitas dari sebuah brand. Jadi strapline ini menekankan pada positioning, image, keunikan, pembeda dari sebuah brand. Jadi tadi saat kita ngomongin Pertamina pasti pas itu adalah janji dari corporate-nya dia. Mau produknya itu Pertalite, Pertamax atau apa namanya Solardex gitu ya. Itu juga semua produk yang dihasilkan Pertamina itu mesti pasti pas. Nah ini kita bisa compare kalau ngomongin positioning atau pembeda dari kopi susu gitu ya. Ini adalah beberapa produk kopi yang banyak kita konsumsi setiap hari. Ada Janji Jiwa, Kopi Kenangan, Kopi Laju. Nah, kita ngelihat bagaimana mereka mempositioningkan kopinya untuk membedakannya dibanding yang lain. Janji Jiwa ngomonginnya kopi dari hati. Di sini pendekatannya emosional ya. Jadi dia ngomongin kalau kopi yang dia bikin itu ya dari setulus hati, dari pilihan cara memilih kopinya, cara mengolah kopinya itu dengan hati. Terus kalau kopi kenangan ngomongnya aged coffee atau kopi berumur. Ini sebetulnya pendekatan-pendekatan wine gitu ya, yang makin lama makin enak. Nah, kopi kenangan ini juga dia memposisikan kopinya itu kopi-kopi yang berumur yang sudah lama, yang cita rasanya itu makin kuat. Sedangkan laju dia ngomongnya kopi cepat. Jadi penyajiannya cepat. Nggak perlu ngantri atau dari mulai order sampai jadi itu cepat. Nah, kita bisa ngelihat 3 positioning ini gitu ya. Sebenarnya sih jadinya fungsional banget nih saat teman-teman lagi pengen kopi susu, kalian akan dihadapkan dalam posisi, waduh aku lagi buru-buru nih, lagi di jalan, pengennya ngantuk misalnya ya, mampir bentar, beli lagi, akan pas ke laju. Yang kepikiran langsung, oke, antara kopi laju yang disajikan dengan cepat, jadi jiwa yang dari hati, lebih emosional, kopinya enak karena diolah, lebih ke olahnya ya, atau kopi kenangan nih,
yang kopi si biji kopinya itu tuh emang sudah berumur, emang enak. Jadi ini nanti teman-teman bisa membedakan sama-sama kopi susu, tapi kalian jadi punya alasan untuk beli kopi kenangan, beli jadi jiwa atau beli laju Itu fungsinya slogan. Soalnya saat kita bilang kopi susu, terus ya udah nggak ada bedanya kan jadi jiwa, kenangan dan laju. Tapi saat ada slogan itu jadi memberikan alasan teman-teman untuk membeli produknya. Nah, ini angle lain yang penting. Strapline atau slogan itu memiliki fungsi yang sama pentingnya dengan brand name atau logo, yaitu untuk memperkuat merek dan menegaskan identitas. Bicara tentang Adidas, ini di bajunya David Beckham yang sebelah kanan, itu ada segitiga yang terdiri dari garis 3 Adidas gitu ya, itu namanya logo mark, bentuk logonya. Kemudian ada logo name Adidasnya, ADIDAS, Adidas. Dan terakhir ada Impossible is Nothing. Jadi Impossible is Nothing ini tuh ya udah jadi identitas. Bahkan di Adidas sendiri dibikin campaign. Ini penjelasan Impossible is Nothing dari Adidas. Impossible is just a big word. Jadi impossible itu adalah kata besar yang diucapkan oleh orang yang lemah atau orang yang kecil yang menemukan hidup di dunia itu sangat mudah tanpa harus mengeksplor kekuatan yang dia punya untuk merubahnya. Impossible itu bukan fakta, impossible itu bukan opini, impossible itu bukan deklarasi, ini adalah tantangan, impossible adalah potensial, impossible itu sementara. Impossible is nothing, nggak ada yang nggak mungkin. Adidas. Nah, dia sebetulnya ini double meaning ya. Impossible is nothing itu tuh dari produk inovasi-inovasinya Adidas yang nggak ada yang nggak mungkin dia bikin, dan juga dari kualitas inovasinya dia bikin orang itu kan lebih ke olahragawan ya, bikin olahragawan itu untuk melakukan hal-hal yang dia pikir nggak mungkin, yang hebat gitu loh. Nah, lanjut fungsi berikutnya, strapline atau slogan sebagai style guideline untuk seasonal campaign. Jadi gini, kalau teman-teman lihat, kayak contohnya Adidas tadi gitu ya, Impossible is Nothing itu tuh selama 1 tahun, campaign-nya dia gitu mulu. Nike Just Do It gitu ya, selama pakai Just Do It, campaign-nya akan gitu terus. Jadi strapline yang kuat dapat bertahan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Kita lihat contohnya. Nike Just Do It. Ya ini sebetulnya makna yang hampir sama Impossible is Nothing gitu ya. Just do it ya lakuin aja, karena tadi kualitas produknya bagus, jadi saat teman-teman di bidang olahraga pengen lakukan rekor-rekor baru, just do it. Atau FedEx, when there is no tomorrow. Jadi ini sebenarnya berkaitan sama produknya dia ya, apa namanya, logistik pengantaran, distribusi barang. Jadi ya dia mengupayakan hari ini nyampe. Atau Apple, think different. Ini slogan yang sudah lama, bahkan sampai saat ini masih dipakai oleh Apple untuk membedakan produk-produknya dibandingkan yang lain. Dan dia juga untuk membedakan target audience-nya dia dibanding yang lain. Pengguna Apple itu orang-orang yang suka berpikir berbeda. Nah, jadi kalau tadi kan agak kontradiktif ya, tadi itu slogan yang bagus itu bertahan sampai bertahun-tahun lamanya, bahkan long lasting. Tapi kita juga sering menemukan banyak sekali brand yang menggantikan logonya itu, ya kondisi setiap tahun nggak tiap tahun juga ternyata. Saya melihat evolusi dari GE, General Electric, ini hampir setiap 10 tahun baru mereka ganti logo. Jadi dari mulai 1876 sampai 1960-an dia ngomongnya GE itu elektronik doang. 1900 dia nggak pakai slogan apapun, cuma GE. Tahun 1900 itu Better Living Electronically. Ya, kita ngelihat di tahun 1900 itu kan sesuatu yang elektronik itu adalah inovasi terbaru toh. Terus 1960 mereka kembali tidak pakai slogan, hanya tulisan General Electric aja. Terus tahun 70 slogannya berubah, Progress for People. Terus kemudian 79, 9 tahun setelah itu, ya hampir 10 tahun, We Bring Good Things to Life. Jadi kalau kita lihat di sini,
Dia itu merubah slogannya karena ada perubahan tren industri di bidang inovasi dari yang tahun 60-an ngomong elektronik gitu ya, mungkin semua elektronik sampai zaman sekarang kan, iya kalau ngomongin barang elektronik sudah hampir semua barang elektronik gitu ya. Makanya tahun 79 sampai sekarang dia ngomonginnya we bring good things to life. Hal-hal kita membawa hal bagus untuk kehidupanmu. Nah, menariknya frasa atau kata yang digunakan dalam strapline atau slogan bisa digunakan juga sebagai headline iklan. Ini contohnya, ada Omo, dirt is good. Kalau di Indonesia dipakai sama Rinso ya, berani kotor itu baik. Meaningnya sama. Omo juga deterjen juga. Di sini kita lihat iklannya Omo itu nggak pakai headline sama sekali, cuma slogan doang di bawahnya logo dirt is good yang diterjemahkan dalam bentuk visual anak kecil yang akan berjalan menuju kompor, dia akan melewati hal-hal menarik yang kotor di dapur itu. Nah, sekarang kita mulai masuk ke cara nulis. Terus gimana cara nulis slogan atau strapline? Ada beberapa pendekatan kreatif yang biasa dipakai ya. Jadi strapline yang efektif adalah yang diingat dan yang berhubungan langsung dengan fitur atau manfaat produk. Oke ya, jadi di sini beban teman-teman dalam membuat slogan yang pertama adalah mudah untuk diingat, dan kedua, dia itu mengkomunikasikan fitur atau manfaat produk. Nah, ini cara pertama, masukkan nama brand ke dalam slogan. Di sini apapun makannya, minumnya teh botol sosro. Kata teh botol sosro, nama slogan masuk ke dalam slogan. Nama brand ya, masuk dalam slogan. Ada break, ada KitKat. Kata KitKat masuk ke dalam slogan. Nah, kalau di sini kan dia ngomongin manfaat produk ya. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Lanjut, di sini ada makna ganda atau permainan kata yang lucu. EA Games challenge everything. Jadi di sini sebenarnya makna gandanya itu makna bagi brand dan makna bagi target audience-nya. Makna bagi brand, dia tuh menantang semua konsol game untuk menyajikan game yang lebih baik dari dia. Challenge everything. Dan bagi target audience-nya, ini adalah konsol game nih yang memang dibeli untuk nantangin user satunya untuk ngegame. Nah, pendekatan berikutnya yang ketiga, ada menyentikan produk dan emosi. Jadi menyuntikkan produk dan emosi itu kita masukin kata sifat ke sini. Disneyland the happiest place on earth, happiest bahagia, tempat paling bahagia di dunia. Jadi kita biasanya pendekatannya lebih ke manfaat produk ya. Kita menarikkan manfaat produk dengan pendekatan-pendekatan emosional, masukin penggunaan kata sifat di situ. Terus di sini kita juga bisa pakai satu kata seperti 3M, innovation, karena esensi dia itu produk inovasi ya. Tampil ultra modern dengan hanya satu kata. Nah, atau yang terakhir, rima pada setiap akhir kata. Aku dan kau, suka dan kau. Kau. Ini pendekatan-pendekatan kreatif yang biasa dipakai sama copywriter untuk membuat slogan. Nah, ini tahapan teman-teman dalam membuat slogan. Yang pertama, cek citra mereka saat ini. Jadi di sini teman-teman harus tahu nih apa sih image yang lagi dibangun sama brand tersebut. Terus juga teman-teman compare dulu nih sama brand-brand kompetitornya. Jangan sampai ngomongin hal yang sama. Terus yang kedua, kembangkan slogan-slogan baru yang sesuai untuk merek ini. Yang ketiga, pastikan slogan yang kalian bikin mencerminkan positioning, image, keunikan, pembeda dari brand. Jadi di sini karena slogan itu cuma satu kalimat ya, satu kalimat dari 4 sampai 5 kata gitu. Makanya bebannya nggak terlalu berat. Yang utama adalah mengkomunikasikan positioning, image atau keunikan dari brand. Dan yang kedua, ear catching, enak untuk didengerin. Oke, teman-teman.
sekian materi dari saya. Kita lanjut ke sesi berikutnya. Saya tutup dulu materi ini. Dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.